Halo semuanya, senang bisa ketemu lagi saat itu bersama event Lewat online tapi percaya bahwa hadirat Tuhan itu tidak terbatas. Sama-sama kita mau sembah Tuhan ya. Ambil Alkitabnya juga, jangan lupa kita mau sembah Tuhan. Makasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami datang sama-sama di hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan. Dekat padamu itu yang kami rindu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Taruh tanganmu di hatimu. Katakan, ku bernyanyi bagimu Tuhan. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan dan jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia ya Tuhan. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Di dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Di dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi katakan, di dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Oh, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami temukan kasih, kami temukan damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu.
dalam hadirat-Mu Tuhan kami menyembah. Hiramaya Ramaya Saralaya Namayamu, hadiratnya akan melawat-Mu, pribadinya mengasihi-Mu. Hiramaya Ranaya Nana 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 Nana. Haleluya, haleluya. Hiramaya Ramaya Se, Hiralaya Nana 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 Maya Nana Nana Nana. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Oh, di dalam hadirat-Nya ku temukan, di dalam hadirat-Nya ku temukan, dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali kami menyembah, kami berjumpa dengan hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak sulit untuk ditemui, tidak sulit untuk kami mendekat kepadamu Tuhan. Ketika kami menutup mata, kami mengangkat tangan kami panggil namamu, Yesus, Juru Selamat kami, Juru Selamat yang paling mengasihi kami. Kami tahu Engkau dekat dengan kami Tuhan. Berkati sebentar kami mau baca Alkitab, bicara ya Tuhan lewat firman, supaya kami bisa kuat, supaya kami tetap tinggal dalam rencana-Mu, dan kami didapati terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Senang ya bisa saat teduh sama-sama, menyembah Tuhan sama-sama. Kita buka Alkitab sama-sama di Yesaya 30 ayat yang pertama sampai 17. Kita baca ganti-gantian ya, nanti Kak Tepi baca dulu, Kak Riner, nanti Kak Paul. Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Yang keenam, ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh keresakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu, aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang, pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong,
anak-anak yang enggan mendengar akan perjanjian Tuhan, akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ayat 11, menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1.000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Ayat-ayat ini bagus sekali ya. Mengingatkan kita anak-anak Tuhan bahwa tempat yang paling aman, tempat yang paling mendatangkan ketenangan di hidup ini adalah ada di dalam rencana Tuhan. Bukan mengikuti kesenangan kita sendiri, bukan mengikuti apa yang gampang. Kadangkala memang melakukan firman Tuhan itu terasa berat. Tapi ketika kita mau berjuang melakukannya, justru disitulah kita mendapatkan ketenangan yang sejati. Kita bisa tenang kenapa? Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga sekalipun kita kemudian melakukan kesalahan, kita tahu Allah bisa bekerja di dalamnya. Mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita justru dengan sengaja keluar dari rencana Tuhan, kita dengerin nasihat orang-orang yang gak mengenal Tuhan, kita lebih memilih menyenangkan teman-teman kita daripada mentaati Tuhan, maka kelihatannya kita dapat approval mereka ya, kita dapat wah kita berteman diterima sama mereka. Tapi hati kecil kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita langsung dengan seketika kehilangan ketenangan. Termasuk ketika kita dapat masalah. Di tengah masalah, firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kepada kita, jangan sekali-sekali kita mengandalkan manusia. Kenapa kok kita tidak bisa mengandalkan manusia? Karena manusia juga terbatas. Manusia punya keterbatasan dan manusia juga bisa mengecewakan. Kadangkala waktu manusia berjanji, misalnya teman kita berjanji, iya nanti aku akan bantu kamu. Gitu ya, waktu proyek di sekolah atau apa, atau aku akan selalu ada buat kamu, aku akan selalu mengerti kamu gitu ya. Tapi ada masanya teman kita sendiri juga punya masalah dan pada waktu itu kita bisa menemukan bahwa oh iya ya, ternyata tidak bisa mengandalkan manusia. Dalam misalnya untuk masa depan juga kita tidak bisa mengandalkan siapapun di dunia ini. Misalnya, oh keluarga kita ada yang berjanji nanti mau menyekolahkan kita, atau akan menolong kita ini, menolong keluarga kita begini. Puji Tuhan untuk setiap pertolongan, tapi tidak sekali-kali kita meletakkan harapan kita kepada manusia. Rasa tenang dan percaya yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Pilihlah untuk tidak mengharapkan manusia. Puji Tuhan ada manusia yang baik ya, ada keluarga, ada teman yang baik, tapi selalu ingat bahwa pertolongan kita satu-satunya hanya datang dari Tuhan saja. Itu yang bisa membuat kita tenang. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan bukan hanya berkuasa untuk menolong kita, tapi Tuhan itu mau menolong kita. Kita tidak perlu takut. Amin.
Hari-hari ini siapa yang punya rasa takut di dalam hatinya? Misalnya, wah dengar pekerjaan papa lagi susah. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap pada orang-orang yang kelihatannya berkuasa atau lebih punya harta. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa lakukan perbuatan yang ajaib. Kalaupun memang ada manusia yang dipakai Tuhan memberkati kita, lihatlah bahwa itu adalah Tuhan yang memakai manusia itu. Sehingga hati kita tidak sungkan kepada orang yang memberkati kita. Hati kita tidak menuruti apa kata orang yang seolah-olah sudah berbuat baik kepada kita. Tetap kita nurutnya sama Tuhan. Kita tidak memberikan diri kita itu nurut kepada orang-orang yang berbuat baik sama kita. Kita merasa hutang budi sehingga ketika dia suruh kita lakukan sesuatu yang salah kita tidak berani nolak. Jangan ada yang seperti itu ya. Pengharapan kita, pertolongan kita, satu-satunya yang sejati hanyalah dari Tuhan. Dengan demikian kita akan punya hati yang tenang dan percaya. Seperti firman Tuhan tadi katakan ya di ayat yang ke-15. Dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan tentunya terletak kekuatanmu. Amin. Kita mau doa sama-sama. Kakak mau ajak kita semua berdoa. Kita katakan seperti ini, Bapa aku datang menyembahmu di sini. Kita tidak perlu takut akan apapun juga, amin. Ambil waktu sebentar, kita akan berdoa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami menyembah, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Benar Tuhan, seperti lagu ini berkata, tak usah ku takut karena Engkau memelihara kami. Tak perlu kami cemas, tidak perlu kami takut khawatir, sebab kami punya Allah yang mengasihi kami, yang berkuasa untuk menolong setiap kami. Berkati setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami bisa tenang dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tidak takut, kami tidak menjadi khawatir, dan kami juga tidak mengandalkan manusia. Kami tidak berharap kepada manusia, karena manusia pun punya keterbatasan. Tapi kami mau berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Materaikan firman-Mu ya Bapa, tak usah kami takut, sebab Allah kami baik dan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Salah satu cara untuk kita bisa mendapat kekuatan melalui waktu-waktu saat teduh kita.
Jadi jangan lewatkan waktu-waktu saat teduh kita setiap hari. Kalau hari Jumat, kalian bisa mengikuti saat teduh bersama dari Eagle Kids. Tapi kalau hari-hari biasa, bukan berarti kalian tidak saat teduh. Kita bisa saat teduh setiap hari. Kalian bisa menggunakan devotion dari I Love My Bible yang ada di aplikasi GMS Church. Sampai jumpa di saat teduh minggu depan. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.